Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hani Rahmadanti, NPM 1816012009, reguler A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Pendahuluan. Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Amin Rais mengartikan demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Dalam sejarah NKRI, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan timbulnya diktatur perorangan, partai, atau militer. 1. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 KINIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Perkembangan demokrasi pada periode itu telah menjadikan beberapa hal mendasar. 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh kepada pemerintah. 2. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. 3. Dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. 2. Perkembangan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 yang menggunakan Undang-Undang Sementara atau UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Pada tahun 1950 sampai 1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan dominannya politik aliran yang membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan karena terjadinya kegagalan itu. Maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, bubarkan konstituante, kembali ke Undang-Undang 1945, tidak berlaku UUDS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. 3. Perkembangan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965.
Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7/MPRS/1965 adalah sesuai dengan bunyi sila keempat Pancasila. Namun di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri presiden yang bersifat diktator, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh PKI. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal juga sebab rekrutmen politik yang tertutup, partai yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, sebab jatuhnya Orde Baru, hancurnya ekonomi nasional, krisis ekonomi, terjadinya krisis politik, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru. 4. Perkembangan demokrasi pada masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan amandemennya Undang-Undang Dasar 1945 bagian batang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang ditetapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Perbedaan demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah pemilu yang dilaksanakan 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Kesimpulan, demokrasi di Indonesia berkembang seiring dengan pergolakan politik yang terjadi setelah kemerdekaan. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, sampai demokrasi presidensial. Namun pada dasarnya, peranan pemerintahan dalam menjalankan demokrasi masih sangat dominan karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya masih nampak kekuasaan pemerintahan tetap lebih besar dibanding kekuasaan lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.